Calon Tumbal Pesugihan, Part 40, Lamaran Mendadak. Yakin cuma spray aja yang mau dibeli? Tanya Rini. Iya, cuma spray aja yang perlu dibeli. Kalau gorden dan bantal kan memang udah tersedia di rumah, jawab Dinda, yang sedang mengaduk es goyobot yang baru saja tersaji di meja. Udah ada kabar tentang perjalanan Neng Kalin, Neng Kira, dan Neng Vira? Mereka udah sampai mana gitu saat ini? Tanya Agil. Seharusnya sih udah ada, Kak. Tapi entah kenapa ponsel mereka malah enggak aktif sampai saat ini. Menurut Dinda ada kemungkinan ponsel mereka kehabisan baterai dan powerbank mereka juga ikut mengalami hal yang sama. Dinda terlihat cukup yakin dengan apa yang dipikirkannya saat itu. Intinya kita tunggu aja. Kalau mereka tiba, jelas kita bakalan tahu. Mereka kan selalu berisik dan enggak bisa diam, ujar Rini. Dinda pun tertawa pelan. Ya Allah Rin, elo tuh benar-benar observatif ya. Segitunya sampai hafal mati tingkah laku Kalin, Kira, dan Vira. Tingkah laku lo juga gue hafal kok. Mana enggak mau hafal Gir, 13 tahun kita sahabatan dan enggak pernah pisah, balas Rini. Oh ya, selama itu kalian bersahabat? Agil tampak ingin tahu lebih jauh. Iya Kak Agil, selama itu. Tahu enggak, awalnya aku bersahabat sama Dinda tuh gara-gara dia jadi anak baru yang super duper beda dari semua spesies. Bayangin aja, orang tuh biasanya kalau baru pindah pasti nyari teman baru buat diajak kenalan kan? Nah, Dinda tuh beda. Jangankan kenalan, ngomong aja kalau enggak ditanya duluan enggak bakalan mau ngomong. Tapi, hal itulah yang akhirnya bikin aku, Kalin, Kira, dan Vira tertarik buat gangguin Dinda setiap saat. Sampai akhirnya, kita benar-benar bersahabat deh sampai sekarang, jelas Rini. Agil menatap ke arah Dinda sambil mengerenyitkan keningnya. Dinda juga balas menatapnya sambil tersenyum canggung. Kenapa begitu, Neng? Dulu Neng Dinda itu enggak pendiam sama sekali. Neng Dinda orang yang aktif dan cerewet. Kenapa Neng Dinda harus jadi pendiam saat akhirnya pergi dari sini ke tempat yang baru? Agil tampak merasa heran. Dinda diam selama beberapa saat, sementara Rini berulang kali menatap ke arah Dinda dan Agil. Dari kecil Dinda memang enggak cerewet dan aktif kok. Dinda menjadi aktif dan cerewet saat mencoba menarik perhatian Kak Agil, tepatnya sejak saat pertama kali kita ketemu waktu Kak Agil membantu menurunkan barang-barang dari mobil pickup. Bahkan, almarhum Paap dan almarhumah Mama terkadang merasa aneh kalau melihat Dinda yang begitu aktif dan cerewet saat ada di dekat Kak Agil. Tapi tampaknya, aktif dan cerewet itu adalah langkah paling salah yang pernah Dinda lakukan. Kak Agil bukannya tertarik saat melihat Dinda, tapi malah merasa sebal. Jadi, ketika Dinda akhirnya pergi dari Cijanur, sikap aktif dan cerewet itu jelas langsung menghilang kembali karena Dinda merasa enggak perlu menarik perhatian siapapun setelah pergi dari sini, jelas Dinda dengan jujur. Rini pun mulai merasa terjebak dalam pembicaraan canggung yang biasa terjadi jika Dinda dan Agil sedang duduk bersama. Kini jelas ia tak punya alasan untuk menghindari keadaan canggung itu, selain menghadapinya agar kecanggungan antara Dinda dan Agil bisa cepat berakhir. Kalau boleh tanya nih, sela Rini, dulu Kak Agil enggak suka sama Dinda tuh apakah hanya karena Dinda terlalu cerewet dan aktif aja? Bukan karena hal lain gitu. Misalnya, Dinda jauh lebih jelek dibandingkan dengan Neng Hesti? Atau, apakah Dinda jauh lebih bodoh dari Neng Hesti? Meskipun enggak mungkin sih Dinda terlihat bodoh karena dia aslinya pintar luar biasa. Agil pun menghela nafasnya selama beberapa saat, lalu mengembuskannya perlahan-lahan. Jujur,
Dulu kakak memang melihat Neng Hesti jauh lebih cantik dari Neng Dinda, jawab Agil. Rini dan Dinda pun saling menatap dalam diam usai mendengar jawaban Agil saat itu. Jadi apapun yang Neng Dinda lakukan saat itu, yang terlihat menarik di mata kakak hanya Neng Hesti. Itu jelas pikiran yang picik. Logika kakak sama sekali enggak jalan karena dibutakan oleh kecantikan semata. Kakak enggak melihat kualitas hatinya. Kakak enggak menyadari mana yang tulus mencintai dan mana yang hanya pura-pura mencintai, tambah Agil. Dinda pun seketika menoleh ke arah Agil dan menatapnya dalam-dalam. Agil balas menatapnya meski saat itu ia hanya bisa diam. Yus bilang sesuatu ya, sama kakak, tebak Dinda. Agil pun tersenyum saat mendengar tebakan itu. Kamu memang enggak berubah sama sekali, Neng. Kamu masih tetap sama seperti dulu. Selalu peka jika ada sesuatu yang beda, selalu sigap jika ada yang perlu diatasi. Kamu benar-benar sama, enggak ada yang berubah kecuali sikapmu. Kamu lebih menunjukkan sikap aslimu sekarang, bukan lagi sikap aktif dan cerewet seperti dulu, ujar Agil. Dinda pun terlihat menutup kedua matanya sambil menghela nafasnya dalam-dalam dan berusaha untuk mengatur emosinya. Rini masih memperhatikan mereka berdua tanpa memberikan komentar apapun. Jadi, Yus udah cerita sama kakak tentang hal yang sebenarnya mengenai Neng Hesti di masa lalu, tanya Dinda lagi. Iya, Yus udah cerita semuanya tadi. Sebenarnya, itulah yang ingin kakak bicarakan sama kamu secara empat mata. Tapi sepertinya kamu enggak keberatan kalau Neng Rini tahu mengenai rahasia yang kamu simpan bersama Yus dan satu saksi lain yang tadi belum sempat kakak tanyakan siapa orangnya, jawab Agil dengan jujur. Rahasia? Rahasia menyangkut Neng Hesti? Rahasia yang mana nih? Soalnya ada banyak rahasianya Neng Hesti yang aku tahu dari Dinda, tanya Rini. Rahasia tentang perasaannya Neng Hesti pada Kak Agil yang cuma kebohongan, Rin. Itu rahasia antara gue dan Yus selama 13 tahun terakhir, jawab Dinda. Oh, rahasia yang itu rupanya. Dibawa santai aja Kak Agil, enggak usah terlalu dipikirkan. Kalau Kak Agil udah tahu, malah itu lebih baik. Jadi Kak Agil enggak perlu lagi merasa marah atau kecewa. Karena perasaan Neng Hesti memang hanya kebohongan semata selama ini. Udah, enggak usah diperpanjang. Enggak ada gunanya membicarakan masa lalu. Meski aku tahu Kak Agil mungkin menyesali pilihan di masa lalu, tapi terus membicarakannya sekarang bersama Dinda bukanlah sesuatu yang baik. Sebaiknya kalian bicarakan masa depan aja. Selanjutnya kalian berdua mau bagaimana? Apakah mau terus berkubang di lingkaran masa lalu atau mau mulai melangkah ke masa depan? Saran Rini. Apa yang Rini katakan membuat Dinda menjadi serba salah. Apaan sih, Rin? Lo enggak usah ngomong yang aneh-aneh deh. Saat ini gue sama Kak Agil itu hanya... Kamu mau enggak menikah sama kakak? Neng, potong Agil, sebelum Dinda kembali menyebut hubungan mereka hanyalah teman seperti yang sudah-sudah. Seketika Dinda hanya bisa terpaku di tempatnya, sementara Rini yang tadi berniat merekam suasana kota Malangbong dengan ponselnya kini jadi merekam lamaran yang begitu tiba-tiba tersebut. Kakak jatuh cinta sama kamu sejak pertama bertemu lagi. Setelah kita berpisah selama 13 tahun. Kakak tahu kalau perasaan ini tumbuh sangat terlambat dari yang seharusnya. Tapi kakak tidak main-main saat merasakan cinta terhadap kamu. Jadi, sekali lagi kakak tanya, apakah kamu mau? Iya, potong Dinda dengan cepat. Dinda mau menikah dengan Kak Agil, jawabnya. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan.
serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.